Halo, apa kabar? Senang berjumpa lagi sama kalian semua. Hari ini kita mau sharing lagi firman Tuhan yang luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrolin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dalam kondisi yang terbatas, dalam keadaan pada hari ini kami boleh bisa berkumpul sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, urapilah firman-Mu, kiranya firman Tuhan ini boleh menjangkau banyak teman-teman, boleh dapat menjadi kemuliaan bagi hormat nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih, urapilah firman Tuhan yang akan kami sharing pada saat malam hari ini, pada saat hari ini, dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini Kak Semi mau berbicara, judulnya di mana mesbahmu. Temanya yang Kak Semi mau sampaikan, Simon dari Indonesia. Kalian ada di mana? Sekarang tinggal di mana? Kalau kalian tinggal di Jakarta Barat, di daerah Tomang, atau di daerah Bandung, di daerah Jawa Tengah, sampai ke Sulawesi Utara sekalipun, ganti daerahnya. Simon dari Manado, Simon dari Winangun, Simon dari Jawa Barat, Simon dari Toraja. Kenapa Kak Semi ambil tema Simon pada saat malam hari ini? Berbicara mengenai Simon, ngobrolin masalah Simon, nggak banyak diketahui mengenai Simon. Simon itu bisa kita baca di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah tentara-tentara Roma. Tapi kalau boleh saya ajak teman-teman berbicara mengenai sejarah sedikit ya. Asal Simon, kalian tahu nggak Simon dari mana? Kalau kalian berpikir Simon itu ganteng, Simon itu mungkin berkulit putih, gayanya pokoknya cool, enak. Nih, satu kenyataan yang memang kita harus ketahui mengenai Simon. Simon adalah seorang kulit hitam. Simon itu orang negro. Simon itu dari Kirene. Kirene itu salah satu dari dua kota terbesar di Libya, Afrika Utara. Kalau berbicara Afrika, berarti kulit apa? Ya pasti kulit hitam. Ya, nggak mungkin. Ya mungkin ada juga yang memang berkulit putih ataupun dia kulitnya coklat. Tapi yang kita ketahui, yang ada di pikiran kita, kalau orang Afrika pasti orang kulit hitam. Dia asalnya dari Afrika Utara. Kirene ini didiami oleh lebih dari 100.000 jiwa. Sedikit, kecil sebenarnya, kota kecil dia. Kirene ada sebuah kota di mana banyak orang Yahudi justru tinggal di sana, dan banyak dari mereka melakukan perjalanan mulai dari Libya ke Yerusalem. Simon itu hampir setiap tahun dia melaksanakan perjalanan untuk merayakan Paskah dan hari Pentakosta di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Karena bait Allah, bait suci itu baru ada di Yerusalem. Jadi seluruh dunia pada masa itu untuk merayakan Paskah dan juga merayakan hari Pentakosta, mereka harus menuju ke Yerusalem. Dari Libya ke Yerusalem, kalian tahu nggak berapa kilometer? Kalau kalian cek di Google, ya, jarak dari Libya ke Yerusalem itu sejauh 1794 km. Bayangkan, Simon dia harus menempuh perjalanan setiap tahun 1794 km dari Libya menuju Yerusalem. Dan kalau boleh dibilang, pada kenyataannya Simon ini bukanlah seorang Yahudi ataupun penganut agama Yahudi. Simon ini justru penyembah berhala. Dia bertobat dan masuk agama Yahudi. Simon ini merupakan orang yang saleh. Makanya tadi ayat firman Tuhan dalam Markus pasal 15 ayat 21 itu bilang, menyebut anak-anak dari Simon, ayah Alexander dan Rufus. Kenapa? Karena Alexander dan Rufus melihat ayah mereka adalah ayah yang saleh. Mereka melihat seorang ayah yang
yang cakap, ayah yang bertanggung jawab, ayah yang memang jadi panutan mereka. Oleh sebab itu dibilang, makanya Simon adalah orang yang sangat saleh, dan dia bersedia menempuh perjalanan ribuan mil ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Suci. Sebelum masuk ke pintu gerbang kota, biasalah kita untuk menghadiri satu acara harus bersih-bersih dong. Masa ngerayain Paskah di Bait Suci kotor, nggak bersih. Jadi satu hari mungkin sebelum dia masuk ke pintu gerbang kota, dia bermalam di satu tempat, dia bersih-bersih, dia merapikan diri, dia mandi. Pokoknya sebelum besok dia akan masuk ke Bait Suci, dia harus bersih. Besokannya, saat Simon mendekati pintu gerbang kota, dia melihat kerumunan orang yang ada di sana di depan pintu gerbang kota. Mereka berteriak-teriak dan mengolok-olok 3 orang pria yang sedang memikul salib. Jadi mereka berkerumun, budaya berkerumun itu ternyata dari dulu. Jangan sekarang aja kalian pikir pas ada orang tabrakan, ada orang punya musibah, pas tabrak ceker, terus didatengin, dilihat, kasihan ya, cuma dikasihanin, nggak ditolong. Sama, dari dulu pun begitu. Mereka semua orang di sana mengolok-olok 3 orang yang sedang memikul salib. Memikul salib itu adalah satu aib sebenarnya. Memikul salib itu hanya dilakukan oleh penjahat-penjahat kaliber, kelas kakap, penjahat kelas berat. Tapi justru salah satu dari 3 orang itu adalah Yesus. Yesus mengalami masa-masa sulit, penyiksaan sepanjang malam. Karena itu perjalanan menjadi semakin lamban. Sejak Kamis subuh, Yesus itu ditangkap di Taman Getsemani itu hari Rabu. Kamis subuh, Yesus itu belum tidur. Ngapain? Dia disiksa habis-habisan oleh tentara Roma. Lalu, Yesus itu harus memikul batang salib yang sangat berat. Itu bukan satu salib utuh, enggak, hanya satu batang. Tahu nggak teman-teman, berapa berat salib? Berat salib itu hampir sekitar 150 kg. Sementara berat badan Yesus, bobot berat Yesus itu sekitar 85 kg. Dia dalam penyiksaan yang berat, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Dia harus pikul salib naik ke Bukit Golgota dengan bobot berat badan yang setengah dari berat salib. Saking letihnya, saking lambannya, prajurit di sana pun gemes. Akhirnya prajurit melihat banyak orang yang berkerumun. Tiba-tiba dia melihat ada seorang yang bernama Simon. Langsung dipanggillah dia, Simon yang dari Kirene ini. Hei, sini kamu, pikul salib. Ya saya sih cuma berasumsi begini, ya sekedar joking aja, sekedar guyon aja. Orang waktu itu berkerumun banyak, mungkin orang-orang berkulit putih, berkulit kuning, berkulit coklat. Tiba-tiba ada satu orang sendiri yang berkulit hitam, yang paling gampang yang dilihat oleh tentara Roma. Ya udah, Simon dari Kirene itu. Sini kamu, pikul salib. Pertanyaan keluar dari kita semua. Bisa nggak Simon menolak? Bisa nggak Simon menolak? Pertanyaan kedua, sebenarnya bisa nggak Bapa di sorga memberi kekuatan ekstra sama Tuhan Yesus untuk pikul salib di Golgota? Oh, pasti bisa. Kembali ke pertanyaan pertama, bisa nggak Simon menolak apa yang disuruh oleh tentara Roma? Jawabannya bisa. Tapi apa yang Simon buat? Simon memilih untuk taat dan tunduk memikul salib. Akhirnya dia bantu Yesus untuk pikul salib naik ke Golgota. Di sini tergenapilah ayat yang dibilang, jika seseorang memaksamu pergi sejauh 1 mil, pergilah bersamanya sepanjang 2 mil, sejauh 2 mil. Inilah mengacu kepada ayat tersebut. Kita tidak memiliki informasi yang lebih dalam lagi kenapa akhirnya tentara memilih Simon ataupun akhirnya Bapa di sorga memilih Simon untuk membantu Yesus memikul salib. Kita tahu bahwa Yesus itu tidak tidur semalaman pada hari Jumat itu dan telah mengalami penyiksaan berat, penyiksaan hebat sejak dia ditangkap pada hari Rabu. Kalau orang lain udah pasti
mati. Simon tidak memberontak pada kejadian yang tiba-tiba harus menimpa pada dirinya. Peristiwa itu tentu merupakan saat yang paling mengecewakan. Namun kemudian menjadi salah satu peristiwa tindakan hebat terbesar sepanjang sejarah. Coba bayangkan kalau Simon lebih pilih menolak. Gak ada ceritanya firman Tuhan yang kita sharing pada saat malam hari itu akan ada. Walaupun dia terpaksa menanggungnya, tetapi dia lebih memilih untuk tunduk. Fakta bahwa tidak ada yang ia katakan menunjuk bahwa Simon menerima salib itu, menanggungnya tanpa merasa terbebani. Gak mungkin pasti terbebani. Keadaan sering memaksa kita juga untuk menanggung beban, dan kita bisa memilih untuk menerima atau memberontak. Tapi seringkali waktu kita diperhadapkan dengan masalah, naluri kita pasti memberontak daripada menerima. Karena kalau sudah memberontak, ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, apalagi ke bawah, pasti kita dipaksa untuk duduk melihat ke atas, berharap sama Tuhan. Dalam konteks ini, teman-teman harus mengerti kenapa Tuhan Yesus memilih Simon untuk ambil bagian di dalam karya salib Kristus. Kalau teman-teman sedang menghadapi proses sekarang, teman-teman ini sedang ada di dalam bagian karya salib Kristus yang besar. Kalian sedang diproses, kita sedang diproses, dan percaya akan ada bukti sejarah di depan sana bahwa kalian menerima proses ini dengan lapang dada. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui, tetapi hal-hal yang kita ketahui mengajar kita untuk melihat bahwa Simon, walaupun dia terpaksa memikul salib hari itu, dia lebih memilih untuk bersedia menanggung sisa hidupnya bagi Kristus. Dia nggak pikul salib sendirian. Simon itu nggak pikul salib sendirian. Kenapa? Simon selain dia memikul salib, dia juga ngajak Yesus. Waktu naik ke atas bukit ke atas bukit Golgota, Simon nggak pikul salib sendirian, ada Yesus. Percaya saja, yang lebih berat menanggung beban hidup kita bukan Simon, tapi yang lebih berat menanggung beban hidup kita, beban hidup adalah Yesus sendiri. Akhirnya kisah Simon dari Kirene, Simon dari Indonesia dicatat untuk menantang kamu, menantang Anda semua, menantang kita semua sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus. Dalam perjalanan memikul salib, bersedia nggak kita ambil bagian untuk pikul salib setiap hari? Berapapun harganya, itulah mezbahmu. Mezbah tidak perlu diperlihatkan, bahkan mezbah tidak perlu dipamerkan. Namun mezbah hanya perlu dilakukan setiap hari dan mutlak hanya dipersembahkan kepada Tuhan. Malam hari ini, apa mezbah? Hidup kita, keberhargaan kita, eksistensi kita, pelayanan kita. Persembahkan semuanya sama Tuhan. Pekerjaan kita, apapun yang kita miliki, persembahkan sama Tuhan. Dan nggak perlu orang lain tahu, cukup Tuhan aja yang tahu sama kamu. Saya nggak tahu teman-teman bagaimana proses bersaat teduh setiap hari. Bagaimana teman-teman membaca firman Tuhan, merenungkannya, bersekutu dalam Tuhan setiap hari, saya nggak tahu. Tapi buah itu akan terlihat waktu kita sedang menghadapi proses. Ada kemenangan yang Tuhan pasti berikan dalam kehidupan kita, karena kita bersedia jalani proses, kita bersedia mempersembahkan mezbah kepada Tuhan dengan luar biasa. Teman-teman, percaya saja, saya nggak tahu teman-teman juga ada di rumah sedang apa. Kita menghadapi satu wabah, pandemi, penyakit yang memang membuat takut banyak orang, dan seluruh dunia menakuti penyakit ini. Tapi
hadapi penyakit itu dengan takut juga. Takut akan Tuhan. Waktu kita takut sama Tuhan, izinkan Tuhan ada di depan. Jangan taruh Tuhan di belakang. Jangan taruh Tuhan di buritan. Jangan taruh Tuhan jadi ban serep. Waktu butuh kita panggil. Waktu kita nggak butuh, udah taruh di belakang. Tuhan Yesus nggak seperti itu. Dia sudah berkorban bagimu. Ini menyambut Paskah ya. Sharing firman Tuhan pada saat malam hari ini itu menyambut Paskah. Jadi teman-teman, buka hatimu, buka pikiranmu, buka jiwamu, supaya Yesus hadir dalam kehidupan kita. Jangan pernah menomorduakan Tuhan. Utamakan Tuhan bagaimanapun caranya, bagaimanapun keadaannya, utamakan Tuhan selalu. Yuk, berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menguatkan, memberkati, membawa kami jadi kepala bukan ekor, membawa kami menjadi pemimpin bukan pemimpin, membawa kami ada di depan. Walaupun mungkin berat kami hadapi hidup, tapi kami percaya bersama dengan Yesus segala sesuatu pasti beres. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu hari ini buat firman Tuhan yang luar biasa. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Oke. Oh iya, jangan lupa follow, ya, subscribe, like, pasang belnya, ya. Follow saya di Pastor Sam Repi, baik di YouTube, Instagram, di Facebook juga ada, ya. Apapun itu, ya. Kita bisa interaksi sama-sama, kita bisa ngobrol sama-sama di sana, dan biar kiranya Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati. See you. Bye.